Assalamualaikum. Halo Sobat Bismania dimanapun berada. Kembali lagi bersama aku di channel Chandra S. Damanik. Siapa sih yang tak kenal dengan perusahaan otobus yang satu ini? Terutama bagi mereka yang sering berpergian dari Medan ke beberapa wilayah yang ada di Riau, ataupun sebaliknya. Nama perusahaan otobus ini bisa dikatakan menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang akan berpergian. Maka tak heran, jika perusahaan otobus ini dijuluki juga sebagai King of Medan, Riau. Ya, julukan itu disematkan karena memang otobus ini mendominasi hampir semua wilayah yang ada di Riau. Mulai dari kota-kota besar, daerah-daerah kecamatan, bahkan sampai daerah yang berada dalam konsesi perusahaan, yang mana akses menuju ke daerah tersebut masih non-aspal. Ibarat sebuah ubi, dilempar kemanapun akan hidup. Begitu juga otobus makmur Halmahera, membuka trayek kemanapun akan berhasil. Namun, di balik suksesnya otobus makmur Halmahera sebagai penguasa trayek di wilayah Riau, ternyata ada menyimpan sebuah cerita, yang mana salah satu trayek basah yang dimilikinya harus kandas, dan menyerahkannya ke otobus lain. Kira-kira, trayek mana, dan perusahaan otobus apa yang mengandaskan makmur Halmahera? Taluk Kuantan, kota yang dijuluki kota jalur, karena terkenal dengan budaya pacu jalurnya, ternyata pernah menjadi salah satu trayek yang menjanjikan bagi otobus makmur Halmahera. Daerah ini memang memiliki tingkat okupansi penumpang yang cukup tinggi, karena memang banyak para perantau yang berasal dari berbagai daerah, termasuk salah satunya perantau dari Sumatera Utara. Para perantau ini ada yang bekerja di beberapa perusahaan, maupun yang memang datang mengadu nasib dengan membuka ladang kebun. Peluang inilah, sepertinya yang dilihat oleh manajemen otobus makmur, sehingga, pada kisaran antara awal dan pertengahan tahun 2000-an, kalau aku tidak salah ingat, otobus makmur memutuskan untuk mulai merintis ke daerah tersebut. Seiring berjalannya waktu, trayek yang sebelumnya mungkin tak terpikirkan dan dilirik oleh para pengusaha otobus yang lain, pada akhirnya mulai menuai hasil yang positif. Yang awalnya tadi hanya satu kali keberangkatan setiap harinya, kian bertambah menjadi 2, bahkan lebih. Namun, perjalanan otobus makmur di trayek Teluk Kuantan bukanlah tanpa rintangan. Trayek yang awalnya menuai hasil positif tersebut, sempat mengalami penurunan semenjak masuknya otobus lain, yakni PO Perkasa. Sebuah PO, yang unit armadanya lebih didominasi oleh medium bus dan bus 3/4, engkel. Meski hanya menggunakan unit armada 3/4, namun PO Perkasa, mampu memberikan persaingan yang cukup ketat dan sengit bagi otobus makmur. Di satu sisi, meski hanya menggunakan unit medium dan engkel, ternyata Perkasa dapat mengimbangi otobus makmur. Di tengah persaingan antara makmur dan Perkasa di trayek Taluk Kuantan yang berlangsung cukup lama dan alot, sekitaran tahun 2009, persaingan kedua otobus ini kembali mendapatkan penantang baru. Ya, salah satu otobus legendaris asal Sumut lainnya, yakni PMH, mencoba ikut bersaing dan meramaikan trayek di Taluk Kuantan. Semenjak otobus PMH memutuskan ikut bersaing di trayek Taluk Kuantan, peta persaingan mulai berubah dan konsentrasi para penumpang mulai pecah seiring bertambahnya pilihan armada. Dalam kondisi ini, PO Perkasa yang mengandalkan armada mediumnya, perlahan mulai merasakan kehadiran PMH, dan pada akhirnya harus pamit undur diri dari trayek Taluk Kuantan. Setelah PO Perkasa undur diri, babak baru persaingan di trayek Taluk Kuantan
antara otobus Makmur dan otobus PMH, baru dimulai. Persaingan kedua otobus ini sebenarnya tidak begitu dirasakan oleh Makmur, sebab PMH melayani tujuan ke kota Pematang Siantar, sementara Makmur tujuan ke kota Medan. Namun, peta persaingan mulai berubah semenjak PMH membuat beberapa strategi, di antaranya dengan menambah armada yang dikhususkan untuk melayani trayek ke kota Medan dari Taluk Kuantan. Meski yang dilayani hanya kelas ekonomi saja, kehadiran otobus PMH mulai dirasakan oleh Makmur. Seiring waktu berjalan, PMH kembali menambah armadanya ke kota Medan, kali ini unit armada khusus kelas AC. Di luar dugaan, otobus Makmur, Sang Raja Medan, Riau, memutuskan untuk off sementara dari persaingan di trayek Taluk Kuantan yang dirintis mereka. Setelah lama vakum dari trayek Taluk Kuantan, otobus Makmur mencoba kembali mengisi trayek ke Taluk Kuantan. Namun, langkah yang diambil Makmur sepertinya berakhir kurang mulus. Sebab, tidak lama kemudian, otobus Makmur kembali vakum di trayek Taluk Kuantan. Demikianlah sedikit bincang-bincang kita ya kawan-kawan. Jika informasi ini ada yang keliru, dan kurang pas, bisa kawan-kawan tambahkan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam.